Perkenalkan dok, nama saya Michelle Audrey Varela, NPM 197. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan prosedur for administering injection. Saya akan mengakses medication record dari pasien, apakah ada medikasi yang diberikan kepada pasien. Lalu selanjutnya saya akan mengecek apakah obat tersebut ada di bagian farmasi. Selanjutnya saya akan mereview apakah pasien sebelumnya sudah pernah diberikan obat ini atau belum, dan apakah pasien mempunyai alergi terhadap obat ini. Lalu saya akan mengukur tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan general build dari pasien. Lalu saya akan mencuci tangan saya. Jika sudah, saya akan menggunakan sarung tangan. Lalu setelah memakai sarung tangan, saya akan menentukan ukuran siring dan needle yang sesuai untuk injeksi kali ini. Dikarenakan saya akan melakukan injeksi intradermal, maka saya akan menggunakan siring berukuran 1 ml dengan gauge-nya 26 dan panjang needle-nya setengah inci. Setelah itu saya akan mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Setelah itu saya akan membaca nama medikasi yang akan diberikan dari record. Lalu saya akan mengecek label pada medikasinya. Setelah itu saya akan mengambil obatnya. Dan saya akan mengecek lagi di labelnya apakah obat ini diberikan secara intradermal, subkutan, atau intramuskular. Saya juga akan mengecek expired date dari obat ini. Setelah itu saya akan menghitung dosis yang tepat untuk pasien. Sekarang saya akan mempraktekkan dengan menggunakan vial terlebih dahulu. Pertama, bersihkan tutup vialnya menggunakan alcohol swab. Buang alcohol swab yang sudah digunakan ke tempat sampah medis. Jika sudah dibersihkan, maka diamkan terlebih dahulu sampai mengering. Lalu selanjutnya, siapkan siring dan needle. Lalu, buka needle guard. Selanjutnya, masukkan needle ke dalam vial melalui rubber stopper. Lalu, angkat vial dengan tangan yang tidak dominan. Lalu, tarik siring sesuai dengan dosis yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Selanjutnya saya akan mengecek apakah ada gelembung udara di dalam siring atau tidak. Dan saya akan melebihkan sedikit dari dosis dan akan mendorongnya keluar lagi untuk memastikan semua ruang kosong di dalam siring sudah terisi. Lalu saya akan mengecek lagi apakah volumenya sudah sesuai dengan dosis yang sudah diperhitungkan tadi. Jika sudah, saya akan melepaskan needle dari vial. Lalu cek kembali apakah ada gelembung udara di dalam siring. Jika terdapat gelembung udara, maka saya akan mengetuknya dengan cara seperti ini supaya gelembung udaranya hilang. Selanjutnya saya akan melepaskan needle dari siring. Kemudian saya akan menggantinya dengan needle yang baru. Lalu saya sekarang akan mempraktekkan jika menggunakan ampul. Pertama-tama, saya akan memastikan dulu semua obatnya sudah turun ke bagian bawah ampul. Lalu selanjutnya saya akan membersihkan leher ampul dengan menggunakan alcohol swab. Jika sudah, saya selanjutnya akan menyiapkan siring dan needle. Ini siring dan needle-nya. Selanjutnya, saya akan membungkus leher ampul menggunakan kasa dan akan mematahkan leher ampul dengan arah menjauhi tubuh saya.
Kemudian cabut needle guard dan masukkan needle ke dalam ampul dengan memegang ampul menggunakan tangan yang tidak dominan. Lalu tarik siring sampai mencapai dosis yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Tarik dengan perlahan, pastikan tidak ada gelembung udara dan pastikan dosisnya sudah sesuai. Jika sudah, lepaskan needle dari ampul. Lalu, selanjutnya saya akan mengecek lagi label yang terdapat pada vial dan ampul untuk yang ketiga kalinya untuk memastikan bahwa medikasi yang diberikan kepada pasien benar, dan saya akan menghitung lagi dosis yang diberikan kepada pasien apakah sudah benar atau belum. Kemudian saya akan meletakkan needle, siring, dan juga alcohol swab ke dalam cart. Selanjutnya saya akan meletakkan identification card dari pasien bersama dengan medication-nya. Saya akan menyapa pasien dan memperkenalkan diri saya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Michelle Audrey selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang sedang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Ibu dengan Ibu siapa? Oh, dengan Ibu Sinta. Umurnya berapa, Bu? Umurnya 35 tahun ya, Bu. Lalu alamatnya di mana ya, Bu? Alamatnya di Cicendo. Oke, baik. Kemudian saya akan melakukan informed consent terhadap pasien untuk menjelaskan prosedur dan medikasi yang akan dilakukan terhadap pasien. Baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pengobatan dengan cara injeksi. Apakah Ibu bersedia? Baik. Selanjutnya, saya akan memberikan privasi kepada pasien dan kemudian akan memilih area yang tepat untuk melakukan injeksi. Untuk injeksi intradermal bisa dilakukan di inner aspect of forearm atau scapular area of back. Sebelum melakukan injeksi, saya akan mensterilkan terlebih dahulu area yang akan diinjeksi menggunakan alcohol swab dan akan membiarkannya kering terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membuka needle guard dan menghilangkan semua gelembung udara yang ada di siring. Selanjutnya, saya akan memasukkan needle ke dalam kulit untuk intradermal dengan sudut 10-15 derajat seperti ini, dan dengan bevelnya menghadap ke atas. Masukkan dengan perlahan. Lalu, injeksikan medikasi secara perlahan dan perhatikan apakah ada wheal atau blanching. Jika sudah, keluarkan needle dari kulit secara perlahan dan usap bagian injeksi menggunakan dry pad secara perlahan. Lalu selanjutnya untuk injeksi subkutan bisa dilakukan pada area abdomen atau lateral aspek dari upper arm dan juga paha. Untuk injeksi subkutan saya akan menggunakan siring berukuran 3 cc dengan gauge 23. Lalu saya akan memasukkan needle ke dalam kulit pasien dengan sudut 45 derajat dan bevel menghadap ke atas sambil mencubit kulit pasien. Lalu jika sudah masuk, saya akan melakukan aspirasi untuk melihat apakah ada darah yang menandakan needle mengenai blood vessel. Kemudian saya akan menginjeksikan obat secara perlahan. Lalu saya akan mencabut needle dengan cepat dan memasaj
area injeksi menggunakan alkohol dan saya akan menempelkan band-aid pada area injeksi. Lalu untuk injeksi intramuskular bisa dilakukan pada area lateral aspek dari thigh, lalu pada gluteus maximus, dorsogluteal, dan juga upper arm pada otot deltoid. Untuk injeksi intramuskular saya akan menggunakan siring berukuran 5 cc dengan gauge 22. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan needle dengan sudut 90 derajat. Lalu saya akan melakukan aspirasi untuk mengetahui apakah needle saya mengenai blood vessel atau tidak. Jika ada darah yang masuk ke dalam siring, maka needle mengenai blood vessel dan artinya needle harus direposisi. Jika sudah diaspirasi, saya akan menginjeksikan obatnya ke dalam secara perlahan. Lalu setelah itu saya akan mencabut needle dengan cepat dan akan memasas area injeksi menggunakan alkohol. Lalu akan menutup area injeksi menggunakan band-aid. Setelah injeksi selesai, saya akan mengembalikan pasien ke posisi yang nyaman, lalu saya akan menunggu 15 menit. Setelah 15 menit, saya akan mengevaluasi kondisi pasien, lalu saya akan menuliskan laporan, yaitu ada tanggal dan waktu administrasi injeksinya, lalu dosis dan tipe injeksi, lalu respon pasien terhadap medikasinya, dan juga nama dan tanda tangan dari operatornya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, Dok.